iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat. Semoga kehadiran kita di dalam thalabul ilm, di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan afiat kepada kita, Allah permudah di dalam hidup kita, Allah selalu jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita jadi minal futul arifin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia. Minal zulmati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya, kita sebagai umatnya. Berharap besar duduk kita di sini nanti ila yaumil qiyamah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segenap para alimul ulama, para kiai, berkhusus guru kita bersama yaitu Mbah Yai Subakir, kita doakan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, Allah manfaatkan ilmunya dan Allah berkahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sahibul wasilah, sahibul majlis, yaitu Ustaz Fikri, kita doakan beliau sekeluarga semoga selalu diberikan sehat afiat, panjang umur, Allah berkahkan hidupnya dan Allah selalu tambahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Khinal mahbub, saudara saya yaitu Ustadz Dedi yang dari Parung, kita doakan beliau semuanya selalu sehat afiat, panjang umur, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para alim ulama, para kiai, para masyayikh yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa santun Al-Fakir kepada antum-antum semua dan keterbatasan waktu daripada Al-Fakir kepada antum semua yang mungkin malam hari ini baru bisa berjumpa. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, kita duduk di dalam majlis ilmunya Allah dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang kita pahami baik dari hidup dan mati kita sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Bahwasanya Allah juga menyampaikan di dalam firman-Nya, wattawassaw bil haq dan wattawassaw bis sabr. Allah menyampaikan di dalam semua firman yang tertera di Al-Quran bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwasanya Allah yang dimana beliau memberikan baik mati dan hidup yang mematikan juga kita. Jadi kalau kita pahami, Allah disampaikan di dalam Asmaul Husnanya juga Huwal Aziz. Nggak ada selain daripada Allah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini diwajibkan untuk selalu mendengarkan nasihat wa tawassaw bil haq, di dalam kebenaran nasihat tersebut dan bersabar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Apalagi tadi kita sudah diajarkan oleh guru kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Abdul zikri fal annahu la ilaha illallah. Itu Bu, kunci untuk kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita memahami bahwa hakikat di dalam keimanan kita
Ada dua bahkan di dalam tubuh kita, yaitu jasmani dan rohaniah. Jasmani yang dimana bisa kita dapatkan dengan cara kita senangnya apa di dunia. Bapak senangnya minum kopi, ibu senangnya minum teh, bapak senangnya nyusu. Senang nyusu pak? Senang, saya juga senang nyusu. Nyusunya di mana? Di rumah. Di sini beda lagi. Ini mau bercanda doang. Bapak senangnya makannya apa? Makannya bakso. Senangnya apa? Makannya nasi goreng. Apalagi senangnya banyak. Itu kesenangan jasmaniah. Ibu senangnya apa? Ibu senangnya makannya apa? Makan bakso juga, makan nasi goreng, atau makan yang dimana ada di dunia ini bisa kita dapatkan. Jasmani itu semua bisa kita beli dengan uang, bisa kita dapatkan dengan gampang. Tapi ada satu yang dimana itu tidak bisa kita dapatkan dengan bisa bayar dengan uang. Belum tentu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara kita mempunyai di dalam hal, saya punya hal nih, saya bisa mendatangkan yang namanya makanan, tinggal telepon doang. Udah zaman udah canggih nggak? Kita punya hal, punya duit segala macam ada di handphone, kita ketik pengen pesen apa tuh? Pesan ayam goreng melalui Gojek, Gojek bisa antar. Itu suatu hal yang bisa kita dapatkan hanya melalui media sosial atau handphone. Tapi ada hal yang dimana kita tidak bisa dapatkan dengan uang, dengan cara hal yang ada di media sosial seperti handphone. Tapi kita bisa dapatkan dengan kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir kepada Allah. Itu rohani pak, nggak bisa kita dapatkan dengan harta. Kita punya duit banyak, berapa banyak orang sini nih punya duit banyak, tapi nggak bisa duduk di dalam majlis ilmunya Allah. Kita lihat dia punya duit 2 miliar, dia punya duit triliuner, tapi tiap hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat yang dimana orang sini, mohon maaf, yang duduk di dalam majlis ilmunya Allah, dalam majlis zikirnya Allah, dalam sholawat kepada Nabi Muhammad, di dalam kantong duitnya cuma 5.000, di dalam kantong duitnya cuma 10.000, tapi beliau sabar, wa tawassul haq wa tawassul sabar. Dia dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Mbah Yai Subakir, dia dengarkan zikir yang sudah dilantunkan oleh Ustaz Fikri. Itu semuanya nggak bisa didapatkan dengan orang yang dimana punya duitnya miliaran. Betul tidak? Kita lihat saudara kita yang dimana mohon maaf dia punya mobil 2, punya mobil 3, rumah besar, gedung segala macam, tapi tiap hari keluarganya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah kita nggak punya apa-apa Bapak. Bahkan kadang kita mohon maaf punya kendaraan cuma motor doang, tapi kita rajin duduk di majelis ilmu mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Mbah Yai Subakir. Itu menjadikan pedoman dan pegangan kita nanti yaumil qiyamah. Yang terakhir yang dimana disampaikan di dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW, ini hadis bisa dikatakan mungkin hadis sahih. Ada seorang yang namanya sahabat Rasulullah SAW, ini orang Baduy menghampiri di dalam halaqahnya majelisnya Rasulullah. Seperti halnya begini, Bapak mau nanya kepada Mbah Yai, nyun sewu Mbah, mau tanya ini seperti apa, ini seperti apa. Tapi hal di dalam majelisnya Rasulullah, ada orang pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau tanya sama antum. Betul, silahkan, kata Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya mau tanya satu pertanyaan kepada antum. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Luar biasa. Ada orang sini nanya sama Mbah Yai Subakir, Mbah Yai, kiamat kapan kira-kira? Ada yang tahu? Rasulullah nggak jawab langsung, oh kiamat besok, kiamat tahun depan, kiamat hari Jumat, enggak. Rasulullah nggak ngomong seperti itu Pak Bu. Rasulullah nanya balik ke sahabat, wahai sahabat, kira-kira kalau misalkan ada pas saat sudah terjadi hari kiamat, apa yang engkau akan bawa?
Apa yang kau jadikan di dalam pedoman hidupmu nanti akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita pahami hari kiamat hari menakutkan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha wa kadzalika fil ayah. Semuanya itu semua yang di mana hari kiamat akan terjadi hari menakutkan. Luar biasa. Tapi bukan berarti saya nakut-nakutin jamaah yang ada di sini untuk hari kiamat, enggak. Yang penting pedoman kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta sama ulama. Itu jawaban dari sahabat. Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Ibadah saya sedikit, zikir saya sedikit. Padahal Pak Bu, orang sahabatnya Nabi Muhammad SAW, jangankan ibadah, jadi makmum di belakang Rasulullah aja itu pahala ganjarannya udah surga. Itu sahabatnya Rasulullah SAW bilangnya, saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Ibadah saya sedikit, amalan zikir saya sedikit. Tapi ada satu yang dimana nanti pas saat akan ditanya oleh malaikat, malaikat tanya di yaumil mizan, malaikat tanya nanti di yaumil akhir, ada satu yang akan aku bawa pas saat nanti akan berjumpa dengan Allah dan berjumpa denganmu nanti di yaumil akhir, ialah satu kecintaan kepadamu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan anta man ahbabta, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Kita cinta sama guru kita cinta sama Mbah Yusubakin, insya Allah tidak hanya di dunia, nanti ila yaumil kiamah kita akan bersama beliau semua di surga, amin ya robbal alamin. Kita cinta sama wali Allah, kita cinta sama kekasihnya Allah, nanti di surga kita akan bersama beliau. Walaupun di dunia kita tidak punya apa-apa, biarin Pak Bu, di dunia ini kita hidup susah, hidup tidak senang, tapi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bekal nanti ila yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan Allah karena kecintaan kita dengan orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin.